Halo, balik lagi bersama Dinda. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai bootstrap navbar. Nah, jadi navbar itu biasanya ada pada header suatu website dan menjadi menu navigasi yang berisi menu-menu dan juga logo dari website. Nah, ini contoh default navbar di bootstrapnya nih kayak gini ya. Jadi ntar kita juga tetap bisa customize tergantung kemauan kita. Nah, kalau navbar itu kan singkatan dari navigasi bar. Jadi ini tuh biasanya jadi logonya, bisa diganti jadi gambar logo juga. Terus ini menu-menu, ada home, fitur, pricing, about, terus ini buat search-nya. Nah, kalau nggak pakai search juga bisa tinggal dihapus aja. Terus contohnya ya, bisa kita ke dokumentasinya dulu, terus cari navbar di sini. Nah ini kita bisa copy aja di sini, kita buat baru ya, ulangin deh. Navbar.html, ini kita copy aja ya, template yang awal, terus kita copy lagi. Ini copy navbarnya, nah simbolnya di dalam body ya, ini batanya harus di dalam body. Kita kasih komen navbar, cobain dulu. Nah ini ya udah ada di sini navbarnya. Nah ini dropdownnya, ini isinya nama atau gambar, ini buat setnya langsung ada. Hanya perlu manggil ininya aja, kopas dari dokumentasi. Nah terus misalkan kita mau nambahin gambar ya di bawahnya ya, langsung aja src. Sebelumnya saya udah nambahin gambar ya di folder yang tadi. Nah, coba dulu. Nah, ini gambarnya gini. Oh, tapi nih ada kelebihan kayak gininya tuh ya. Di sini bisa dilihat. Nah, kita juga bisa ke dokumentasi ini, ke cari image. Nah, biar bisa full gitu, nggak ada lebihnya, pakai kelas ini, img grid. Ini. Terus kita cobain. Nah, bisa ya. Tuh. Nah, biasanya kan kalau website kayak gitu, bisa ininya tetap di atas gitu ya, nggak ikut scroll ke bawah. Kita bisa tambahin di navbarnya itu di sini, fixed straight top. Nah, coba. Ya, jadi pas kita scroll ke bawah, dia bakal tetap di atas. Nah, mungkin kita ini ya, nggak ingin ada yang disable nih, percuma disable nggak bisa diklik, kita hapus aja gitu. Bisa disable, nah yang ini kita bisa hapus aja. Terus kita mau ubah warnanya deh, pakai yang gelap. Ini kan navbar dark itu temanya gelap, nanti ini BG dark itu background, kalau BG itu yang dark ikut lumayan. Nah ini gini, yang tadi yang disebelahnya hilang ya, terus dokumennya jadi warna hitam, tapi kok kayak nggak pantas gitu ya, kita ingin ganti warnanya deh. Ini warna ini aja ya, jadi ini extension dari Google-nya, bisa pilih warna. Nah bisa, jadi kan kalau kita tuh mau misalkan warnanya tuh nggak ditentuin, nggak ada di template di bootstrap itu, nggak ada, kita bisa tambahin style inline ya, warna color ini. Tapi yang tadi background yang tadinya dihapus dulu, kita tambahin background yang baru, nanti warnanya bakal berubah gitu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya itu ada bootstrap container. Nah, container bisa kita anggap sebagai wadah yang menampung semua elemen grid system atau elemen lainnya dari bootstrap. Nah, jadi
Ini ya, bisa dilihat gambarnya. Ini yang hitam itu misalkan browser kita, jadi layar kita. Nah, kontainer itu kan yang kita tahu kontainer kan wadah atau buat menyimpan sesuatu gitu ya. Nah, sama kalau di website juga si kontainer itu sebagai dasar atau wadahnya. Nah, jadi ini kontainernya nih yang biru ini kontainer. Nah, itu di dalam sini tuh bisa diisi mau isi teks, mau isi image, mau isi apapun itu bisa. Nah, di Bootstrap sendiri ada 3 jenis kontainernya. Yang pertama itu kontainer biasa atau kontainer simple atau default. Nah, yang default itu yang ini ya contohnya. Nah, jadi kalau ini kan yang hijau ini kan layar kita. Nah, kalau yang kontainer biasa itu pasti dia menjorok tengah gitu. Nanti ini juga kayak gini. Nah, ini kontainer biasa, default kontainer. Nah, kalau kontainer fluid itu sampai ujung. Dari sini, kontainer fluid nih, ini. Dari sini, sampai ini kontainer fluid. Nah, kalau kontainer breakpoint atau ini bisa juga kontainer responsif. Jadi ini bisa kayak yang tadi ya, yang SM, yang medium, large, yang gitu. Nanti bisa di gitu. Nanti itu sesuai sama breakpointnya. Di contohnya dulu ya. Kita ke sini, layout, sama kontainer. Ini ya kontainernya yang tadi. Ini yang breakpoint. Ini yang bisa di kontainer, SM. Semua ini kayak batas-batasnya gitu. Maksimumnya. Ya, kita copy yang ini dulu aja ya. Oh, terus biasa kita copy, kita buat baru aja. Namanya container.html. Kembali lagi copy dulu ya. Kontainer. Ini kontainer yang responsif ya. Responsif. Kita coba jalanin. Ini nggak kelihatan karena dikasih warna dulu. Ini kita bisa kasih background ya, background primary, background secondary, background info misalnya, terus ada sama apa ya, warning. Nah, terus kita kasih jarak. Nah, kalau jarak di Bootstrap itu kan margin ya, sama padding. Nah, kalau margin itu biasanya M aja. Kalau mau atas berarti MT, kalau mau kanan berarti MR, kalau mau kiri ML, kalau yang bawah MB gitu. Jadi left, right, top, button gitu ya. Oh, kita kan berarti kamu ngasih jarak di dalamnya pakainya padding ya. Nah, kalau P aja itu berarti kanan, kiri, atas, bawah. Nah, kalau PY itu atas sama bawah ngasih jaraknya. Kalau PX itu ngasih jarak kanan sama kiri aja. Gitu ya. Jadi kita mau ngasih semua kanan kiri atas, jadi P3 aja. Oke, coba dulu ya. Nah, ini kayak gini. Ini yang small breakpoint. Kalau kita pilih, kita inspect ya. Oh, nggak kelihatan gini aja ya. Ya, kita kecilin. Ini. Itu bakal berubah nih ukurannya. Kalau yang small, dia masih tetap di tengah-tengah ya. Nah, kalau medium udah langsung full. Nah, kalau kita besarin, nah, ini yang medium langsung ke tengah. Terus yang large dia ke tengah, yang extra large dia juga ke tengah. Terus yang terakhir, yang XXL ini dia bakal tetap. Nah, ini responsive container. Ini dia bakal berubah sesuai ukurannya ya, kayak ini. Terus kita cobain yang itu ya, kontainer biasa. Kontainer default.
kita ke dokumentasinya. Ini gini aja. Kita kasih background dulu. Background ini warna hijau ya. Kita kasih apa ya di sini? Kita kasih teks. Biar panjang teksnya ya. Nah, ini kita kasih tag BR dulu aja. Biar ada jarak. Nah, ini tuh yang kontainer defaultnya ya. Nah, jadi kalau dibesarin dia tetap di tengah-tengah gitu. Nah, kalau dikecilin dia bakal selalu di tengah tuh. Dia bakal ke tengah terus. Gitu. Beda sama yang atas kan, yang responsif. Nah, terus kalau yang satu lagi kontainer yang fluid, kasih jarak. Ini kopas aja ya. Warnanya nah, kalau yang fluid ini dia dari ujung sampai ujung layar. Nggak peduli dia mau dikecilin mau dibesarin, dia pasti di ujung layar tuh. Kayak gini. Tuh, beda kan? Ini responsif, ini yang default, ini yang fluid. Ini kontainer, macam-macam kontainer di Bootstrap. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada grid dan layoutnya ya. Jadi grid adalah struktur dua dimensi yang terdiri dari sumbu horizontal dan vertikal. Jadi baris dan kolom. Dalam dunia web, digunakan sebagai metode efektif dalam menghasilkan layout yang konsisten menggunakan HTML dan CSS. Kelebihannya itu sintaks mudah dan bisa responsif. Nah, terus ini sistem grid pada Bootstrap. Jadi satu satu layar atau satu apa ya ini sebetulnya satu layar ya. Satu layar itu terdiri dari 16 kolom. 6, maaf, dari 12 kolom. Nah, ini 12 kolom ini. Dari sini sampai ini 12 kolom. Jadi kita tuh bisa bagi-baginya jadi bisa jadi 12, bisa jadi 4, bisa jadi 2 juga. Jadi jumlahnya itu harus 12. Kalau jadi 3 kolom ya jadi ini 4, yang ini 4, yang ini 4 juga, terus ini 4, yang ini 8, yang ini 6, yang ini 6 gitu. Ini sistem gridnya pada Bootstrap. Terus ini ada grid dasarnya, jadi Bootstrap itu menggunakan kelas CSS .row untuk menghasilkan baris horizontal dan kelas CSS call untuk menghasilkan kolom. Jadi ini kan ada call 1, call 2, call 3. Nah, ini berarti jumlahnya itu bakalan gini. 3 kolom. Bakalan kayak gini. Nah, ini berarti dia itu call MD 4 ya. Ini 4, yang ini 4 juga, yang ini 4. Jadi jumlahnya 12. Lalu kita langsung praktekin. Kita buat baru dulu ya. Kopas namanya adalah grid.html. Ini kita ke sini, kita cari grid. Nah, ini ya. Yang tadi ini ada ukuran-ukurannya, bisa dilihat di sini. Nah, yang ini kita copy dulu yang ini, yang simple. Nah, ini bisa dilihat dulu ya di sini. Ini ada call ini. Kalau call biasa kayak gini, berarti dia bakal otomatis kebagi jadi 4. Nah, kalau yang ini, dia ditentuin nih ada call 8 sama call 4. Jadi ini panjangnya 8, ini 4 gitu. Jadi, kita ke sini. Nah, ini kita hapus dulu. Kita jalanin dulu ya gridnya. Nah, nggak kelihatan ya, karena warnanya.
habis kasih warna dulu. Warna background nah ini ya warnanya kelihatan nih, jadi ini 4 yang tadi, yang ini 8, yang ini 4 ya. Nah ini tadi karena kita di dalam kontainer ini ya, jadi dia ada batasnya nih. Kalau kita pakai kontainer fluid tuh jadi gitu ya, jadi full gitu. Oke, nah terus nah dari sini tuh si call ini kita bisa responsive spin nih. Kalau kita responsive gini kan ini bakalan tetap gini gitu ya. Nah kalau kita mau ubah-ubah biar responsif itu, kita bisa lihat di sini. Mana ya? Nah ini nih, kayak mix and match gitu. Nah jadi ini udah ada nih nih call 6. Nah terus ini ada call MD 4. Nah kita cobain ya. Ini kan udah callnya ada 4 nih. Terus kita tambahin di sini call MD. Oh nggak bisa 4 tapi 3 ya. Karena ini ada jangan 6 aja deh. Biar kelihatan. Nah kita coba dulu ya. Nah ini dia bakal malah jadi ke bawah karena dia ini posisinya di medium ya. Coba jangan medium, jadi SM. Kok nggak berubah ya? Ya ya. Ini kan dia udah nggak ke SM ya, udah nggak small gitu ukurannya. Nah, dia bakalan berubah jadi 4 nih. Pas dia kecil dia bakal berubah jadi 4. Ketika dia masuknya ke kategori yang small atau yang medium yang tadi, nah dia bakal ngikutin yang yang terakhir nih, 6 ini. Nah, jadi 6 kan 12 ya, jumlahnya 12, jadi dia bakal keparuh 2 gitu. Nah, ini gitu. Nah, terus ada juga, nah ini nih, kalau yang ini, si row itu ditentuin si row-nya berapa kolom. Jadi kayak row 3, nah jadi di sini cuma 3, terus sini misalnya kosong. Nah, ini ntar bakal hasilnya bakal kayak gini. Jadi ditentuin awalnya si kolomnya itu berapa gitu. Oke, lanjut aja ya. Kalau ada yang bingung atau ada yang mau ditanyain, bisa langsung tanya ke Tete aja nanti. Oke, lanjut. Sekarang ke bootstrap button dan icon. Nah, di bootstrap 5 ini, kita udah bisa pakai icon sendiri, jadi nggak usah pakai tambahan dari library luar. Jadi iconnya itu udah bawaan bootstrap itu, baru ada di versi 5 juga. Jadi bukan bawaan versi 5, tapi memang ada dari bootstrap dan munculnya itu bareng gitu sama versi 5. Iconnya itu. Terus ini bootstrap buttonnya bisa dilihat ya, yang tadi ada primary, secondary, sukses, ini itu kayak buat warna-warnanya. Langsung aja dipraktekin ya. Ke sini kita cari
button. Nah, ini yang tadi ya. Oh, jadi kita tinggal manggil aja kelas button BTN. Terus ini yang BTN primer ini buat warnanya. Ini warna ini BTN secondary warnanya abu-abu, terus ini gitu ya. Ini yang lainnya. Ini tinggal ambil aja di sini. Terus, nah ini buat button take input biasanya. Ini buat di dalam form ya biasanya ini mah. Atau buat ngelakuin sesuatu hal gitu. Jadi ada typenya button, submit, reset gitu. Terus ini outline button, ini sama mirip sama yang atas, biasanya dipakai gitu. Nah, ini biar kebalikannya, kalau yang ke atas kan ini kayak penuh gitu. Nah, ini yang outline-nya. Ini udah otomatis bakal ada, pas di hover langsung bakal berubah kayak gini. Terus kita tinggal manggil ininya ya, tambahin outline di ini, BTN outline primary gitu. Terus ini buat ukurannya ada di sini. Terus ini yang disable ya, nggak bisa diklik. Dan lain-lain bisa dilihat aja di dokumentasinya ya. Lanjut aja. Oh ya, ini buat ikonnya ya. Nah, buat ikonnya itu, ini buat ikonnya itu di sini di atas. Nah, ini ikonnya ada 1000 icon kalau nggak salah. Nah, itu cara pakainya. Misalnya kita mau klik aja yang ini ya, misalkan. Nah, ini kita udah ada ininya nih, kopinya. Nah, ini kita copy dulu. Nah, terus ini kan kita udah di index aja ya, yang ada button. Nah, ini kita tambahin di sini. Coba ini ya, index. Belum muncul ya. Jadi memang nggak bisa pakai yang atas berarti, jadi kita harus pakai FTG-nya. Kayaknya tuh ada apanya gitu, JavaScript atau apanya yang belum kepanggil sama kita, jadi nggak bisa pakai yang ini, yang atas, jadi pakainya yang bawahnya dulu aja. Nah, ini iconnya. Sekian dulu video yang ketiganya. Terima kasih.